Perkenalkan, kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya, Putria dengan ujung NIM 048. Saya Nabila dengan ujung NIM 024. Saya Zuraidasana dengan ujung NIM 012. Pada video ini kami akan menjelaskan materi mata kuliah Biokimia 1 mengenai struktur protein. Tujuan mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Struktur protein memiliki 4 tingkat utama. Struktur primer berupa urutan linear asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur sekunder terbentuk dari pola lokal seperti heliks alfa dan lembaran beta melalui ikatan hidrogen pada tulang punggung polipeptida. Struktur tersier adalah lipatan 3 dimensi rantai polipeptida yang distabilkan oleh ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan ionik, serta ikatan disulfida. Bentuk 3 dimensi ini sangat menentukan fungsi biologis protein, misalnya membentuk situs aktif, enzim, atau kekuatan mekanik protein struktural. Struktur kuaterner merupakan gabungan beberapa perantai polipeptida yang berfungsi sebagai satu kesatuan, contohnya hemoglobin dengan 4 subunit globin. Sampel pada kegiatan ini adalah struktur tersier protein melakukan fungsi biologinya. Adapun prosedur yang ditampilkan pada video. Struktur tersier protein merupakan bentuk 3 dimensi kompleks dari rantai polipeptida yang terbentuk setelah struktur sekunder, alpha helix, dan beta sikliks mengalami pelipatan lebih lanjut. Lipatan ini terbentuk melalui berbagai interaksi, seperti ikatan hidrogen, gaya van der Waals, interaksi hidrofobik, ikatan ion, dan ikatan kovalen berupa ikatan disulfida, yang menghubungkan gugus SH dari residu sistein. Contoh jelas terlihat pada enzim laktase yang melipat membentuk situs aktif dengan ruang pas untuk mengikat laktosa. Perubahan pada struktur tersier akibat suhu tinggi atau pH ekstrim akan merusak bentuk situs aktif sehingga laktosa tidak bisa diikat dan dipecah menjadi glukosa serta galaktosa. Contoh lain adalah hemoglobin yang setiap subunitnya memiliki lipatan tersier membentuk kantong hem untuk mengikat oksigen. Mutasi genetik seperti pada anemia sel sabit dapat mengubah struktur tersier hemoglobin, mengurangi kemampuan pengikatan oksigen, dan mengganggu transportasi oksigen dalam tubuh. Selain enzim dan protein transport, terdapat pula protein struktural yang menunjukkan pentingnya lipatan tersier. Yang pertama, ada kimia pengeritingan rambut atau keratin. Proses pengerintingan rambut memanfaatkan pemutusan dan pembentukan kembali ikatan disulfida pada keratin. Senyawa reduktor berbasis tiol memutus ikatan disulfida sehingga struktur alpha helix terbuka setelah dipanaskan dan dibilas. Ditambahkan oksidator untuk membentuk ikatan disulfida baru pada posisi berbeda. Hal ini menghasilkan helix baru yang menyebabkan rambut menjadi keriting. 2. Struktur kolagen. Kolagen adalah protein utama pada jaringan ikat, tulang, dan tulang rawan. Rantai polipeptidanya kaya glisin dan prolin, membentuk helix tangan kiri. 3 rantai kemudian berfilin menjadi triple helix tangan kanan yang sangat kuat. Triple helix ini selanjutnya bergabung membentuk fibril kolagen yang rapat dan padat, memberikan kekuatan tarik melebihi kawat baja dengan ukuran sama. 3. Fibroin sutra. Fibroin adalah protein utama pada sutra serangga dan laba-laba. Struktur utamanya berupa lembaran beta antiparalel dengan susunan rapat akibat residu kecil seperti alanin dan glisin. Stabilitas struktur diperkuat oleh ikatan hidrogen antar lembar dan interaksi gaya dispersi London, menghasilkan serat yang kuat sekaligus lentur. Adapun kesimpulan, struktur tersier protein berperan sangat penting dalam menentukan fungsi biologisnya, karena pada tahap inilah rantai polipeptida membentuk lipatan 3 dimensi yang stabil melalui interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan disulfida. Bentuk 3 dimensi tersebut memungkinkan protein memiliki situs aktif atau daerah pengikat tertentu yang spesifik terhadap substrat, ligan, atau molekul lain sehingga dapat menjalankan fungsi biologisnya seperti enzematis, pengangkutan, penyimpanan, atau pengaturan sinyal. Dengan demikian, struktur tersier merupakan kunci yang menghubungkan antara susunan asam amino dengan aktivitas biologis protein, dan setiap perubahan atau denaturasi pada struktur ini dapat mengakibatkan hilangnya fungsi protein. Demikian video penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.